Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, tentunya kita masih di Mutar Kalbu TVRI Bengkulu untuk sore hari ini dengan narasumber kita ada Ustadz Farhan dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Cahaya Negeri Sukaraja. Nah kembali tema kita yaitu mengenai tabungan akhirat untuk sore hari ini. Boleh silakan kembali Bu, ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Indun dari TPQ Al-Majid Desa Cahaya Negeri. Izin bertanya Ustadz, di sini saya ingin bertanya tentang tabungan akhirat. Misalnya kita untuk masjid, untuk anak yatim, membantu biaya sekolah untuk anak yatim. Itu termasuk tabungan akhirat Pak Ustadz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dengan jawabannya Pak Ustadz. Ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Jadi yang pertama tadi iman kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul. Ma'atakumur rasulu fakhudhu, apapun yang diperintahkan Nabi, yang diajarkan, lakukan, ikuti, kerjakan. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang Nabi tinggalkan, jauhi. Nabi bilang jangan nyogok, jangan terima sogok, berarti jangan. Kalau misalnya jangan makan yang haram kata Nabi, maka jangan. Karena jangankan Nabi itu kan salah satu fungsi sunnahnya itu adalah sebagai bayan, penjelas, baik memperkuat hukum, memperinci hukum, mengecualikan hukum dalam Al-Quran, itu Nabi. Nah, jadi semua yang diajarkan Nabi sebisa mungkin yang baik sunnahnya itu diikuti. Kalau yang sudah itu betul-betul larangan, tinggalkan. Yang itu perintah, kerjakan. Ya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta. Maka berzakat, bersedekah, bantu anak yatim, nyekolahkan anak yatim, menghidupkan orang miskin, semua kebaikan itu menjadi tabungan akhirat. Dengan catatan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, niatnya ke Allah, luruskan ke Allah, disaring, pokoknya ada ornamen-ornamen, ada rumbai-rumbai karena pengen ini, biar dianggap ini, biar dipuji ini, itu dibuang semua. Pokoknya Allah, pokoknya aku bermohon agar Engkau kuatkan dalam ikhlas, agar aku ikhlas dalam melakukan. Pokoknya ya Allah, jauhkan aku dari keinginan biar dipuji, biar dianggap ini, biar enggak ini. Nanti itu akan merusak amalan kita. Jadi kalau semua sudah nawaitu lillah, ya, semua karena Allah, insya Allah. Jadi apapun yang kita keluarkan dari kebaikan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Segala kebaikan kita lakukan, kebaikan akan kembali kepada kita. Pun keburukan akan jadi milik kita. Nah kalau sudah begitu, daripada keburukan kembali kepada kita, mending kebaikan. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dibuli, jangan membuli. Sebagaimana tidak enak kalau kita dizolimi, maka jangan menzolimi. Ini enggak, giliran dizolimi ngomongnya sampai ke ujung langit, sementara dia tukang zolim. Kan repot kita kalau begitu. Kalau memang kita merasa enggak nyaman dicubit, jangan cubit orang. Nah daripada begitu keburukan akan kembali kita, ya sudah. In ahsantum li anfusikum wa ahsin kama ahsana ilaik. Kata Allah, berbuat baiklah. Baik kepada Allah arti ketaatan maupun kepada sesama. Karena Allah sudah sangat baik dengan kita. Alhamdulillah Bu dikasih hujan, walaupun ada yang banjir, ada yang tapi kan gratis. Kalau bayar, siapa yang sanggup bayar? PDAM saja kita nunggak bisa, listrik kita nunggak, nggak sanggup bayar. Ini kalau air hujan disuruh bayar, matahari disuruh bayar, angin disuruh bayar. Stres semua kita, ya, betul. Di atas stres jadi kan, gila semua kita. Oke baik, berarti itu termasuk ke tabungan akhirat ya Pak? Iya, sedekah, menyantuni yatim, semua itu namanya jihad dengan harta. Oke baik, ada lagi yang mau bertanya silakan untuk ibu dari Majelis Taklim Cahaya Negeri Sukaraja, silakan Ibu.
Nah, hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menanyakan mengenai kalau tabungan itu kan ada tabungan simpedes, ada tabungan deposito. Kalau ini tabungan akhirat apa ada berkelas-kelas Pak Ustadz? Ya itu. Kami pengen tahunya Pak Ustadz. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, izamat al-insan in qata'a amal ila min thalathatin. Jika mati manusia, jika sudah meninggalkan kehidupan di dunia, di saat kita tidak punya nyawa, maka semua amal kita, semua pekerjaan kita, semua apa yang kita lakukan itu putus. Gak ada yang bisa kita lakukan. Ya, live begini nggak bisa, walau mati kok. Saking hebatnya sekarang ada yang live kain kapan gini kan. Sudah ada live kain kapan Bu. Saking biar kita ingat mati gitu loh. Si ibu beli baju mahal, padahal kain kapan dijual murah nggak ada yang mau ternyata. Padahal nanti kain kapan tuh karena nggak mau beli memang dikasih gratis nanti. Dipasangkan, dibelikan, ditanamkan, nggak ada kita sendiri orang yang ngerjain. Kan kalau kita mati, artinya kita nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi katanya ilamin salasatin ada 3. 1 shadaqatin jariyah. Makanya sedekah-sedekah jariah itu semakin banyak ibu berwakaf, berbagi, membantu orang. Apalagi misalnya ada tanah nih, daripada tempat hewan saja, tempat jin rapat paripurna saja kan nggak dipakai-pakai itu. Nabi juga nggak suka kepada orang yang punya lahan kosong kalau nggak diberdayakan. Makanya terlalu banyak tanah kalau kira-kira nggak bisa ngurusnya, bisa dijual atau disewa atau apalah. Kalau nggak jual aja lah. Pada nahan tanah banyak, aku punya tanah puluhan hektar, di kebun enggak, di apain enggak, kan ini artinya menelantarkan lahan kosong. Nabi enggak suka. Mending itu suruh orang, nih tanah saya silakan kamu garap, ya nanti kalau panen bagi 2. Ada manfaat, orang juga mendapat manfaat kan. Nah jadi memang begitu. Kalau begitu tanah kosong itu mending diwakafkan untuk masjid, untuk panti asuhan. Selama tanah itu digunakan, meskipun kita sudah meninggal dunia, pahala ngalir. Saldo itu ngisi auto. Terus, walaupun kita sudah mati. Nah, yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sekalipun ibu cuma ngajar alif, ya, dal, 3 huruf saja, tapi orang kemudian bisa baca Quran. Lalu dia ngajarkan ke yang lain. Semakin banyak orang bisa baca Quran cuma dari 3 huruf ibu tadi. Aja amal jariah. Apalagi ilmu-ilmu yang lain bermanfaat. Yang ketiga, awalan salih yad'ula, anak yang saleh. Nah, semua itu akan menjadi tabungan akhirat. Nah, makanya yang penting itu adalah bagaimana semua potensi yang kita miliki di dunia ini produktif dalam kebaikan. Karena kebaikan yang kita perbuat di dunia itu akan menjadi tabungan akhirat kita. Nah, lagi-lagi kalau kita tabungan di dunia ini kan, apalagi lah banyak minusnya kan, aduh sedih kita ya. Nah, terus saja Bu, apapun, ibu mah banyak untuk buat tabungan akhirat itu banyak Bu. Berbakti dengan suami, melayani suami, itu cuma jadi tabungan akhirat semua itu. Sebagai seorang ibu untuk anak, itu semua. Bahkan kata Nabi, sholat 5 waktu terjaga, puasa, Ramadan saja, mau masuk surga tinggal milih pintu mana. Masya Allah. Itu perempuan. Betapa banyaknya punya potensi tabungan akhirat. Bagi perempuan ya Pak Ustadz. Ya, kita juga punya laki-laki. Artinya kan semua itu bukan karena jenis kelamin, tapi apa yang bisa kita perbuat selama hidup ini menjadi kebaikan, itulah tabungan kita di akhirat sejatinya. Oke, baik. Semua bisa kok, semua. Termasuk bagus bisa. Oke, baik, kita akan jeda iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami pemirsa di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.